Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya kenalin aku Sela, aku adalah mahasiswa D3 Keperawatan. Sekarang aku sudah selesai menempuh pendidikan D3 Keperawatan dan aku mau ngabarin ke kalian bahwasanya aku sekarang udah dapat hasil kompeten dari hasil uji kom. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita masuk di kuliah keperawatan ataupun di kuliah-kuliah yang berbasis kesehatan yang nantinya akan bekerja di pelayanan kesehatan atau medis, kita bakal nggak asing dengan yang namanya uji kom atau uji kompetensi, yang mana nggak bisa kita hindarin karena harus kita hadapin dan kita harus dapat hasil kompeten. Jika kita tidak kompeten, kita nggak akan bisa wisuda untuk peraturan yang sekarang karena masuknya ke peraturan exit exam. Jadi ketika uji kom pertama kalian nggak kompeten atau kita nggak kompeten, kita harus ngulang lagi di gelombang selanjutnya sampai akhirnya kompeten, baru kita bisa lulus dan wisuda. Seperti yang aku bilang, bahwasanya ketika kita masuk di keperawatan atau di kuliah kesehatan, kita akan menghadapi yang namanya uji kompetensi atau UKOM. Nah, uji kom ini akan kita lalui atau kita akan tempuh ketika kita sudah menyelesaikan 3 tahun pendidikan untuk diploma 3 keperawatan atau D3 dan 4 tahun perkuliahan untuk yang ngambil S1 keperawatan. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu nih dari pertama kita kuliah tuh kita apa aja yang harus kita siapin gitu, karena UKOM tuh nggak 100% full dari hasil kita ujian, tapi itu adalah hasil akumulasi dari IPK dan juga hasil ujiannya. Nah teman-teman, aku udah rangkum materi yang akan aku bahas di sini. Ditulis aja supaya kalian punya acuan apa aja yang harus kalian siapin dari sekarang. Yang pertama itu kita harus kuliah yang rajin. Iya, karena nilai IPK itu dihasilkan dari ketika kita rajin kuliah, rajin memperhatikan dosen ketika ngasih penjelasan, kita presentasi dengan baik, kita ikut UTS dan UAS dan hasilnya baik. Itu akan yang menjadikan hasil nilai IPK semester ataupun IPK keseluruhan kita tuh yang bakal jadi bagus gitu. Jadi kalian juga harus memperhatikan tuh ketika kuliah SKS yang besar kalian harus perhatiin, dan kalian harus minimalisir banget untuk nilai B atau apalagi C gitu di nilai di SKS yang besar. Karena itu tuh bakal ngaruh banget. Contohnya aku masuk di keperawatan itu karena tanpa background kesehatan apapun. Aku dari SMK Administrasi Perkantoran, aku nggak pernah belajar tentang medis. Aku di semester awal tuh ya dikategoriin tinggi, sebenarnya tinggi ya untuk aku yang nggak ada background kesehatan gitu. Jadi aku dapat 1 nilai B di semester pertama itu mata kuliah biomedik dasar, karena waktu itu ada praktek lab. Aku tuh kebagian ngecek gula darah karena waktu itu aku bener-bener gelagapan dan nggak tahu banget hasilnya tuh nggak keluar gitu dari alat GDS-nya tuh untuk pemeriksaan gulanya tuh. Jadi aku cuma dapat nilai 72 dan gak dapat di KKM, jadi aku dapat B. Dan berlanjut di semester 2 atau semester 3 di keperawatan dasar, itu tuh SKS-nya besar banget gitu. Dan aku kecil karena UAS aku kecil, jadi nilai aku B. Jadi teman-teman, intinya kalian harus memperhatikan perkuliahan kalian, nilai kalian, tugas kalian supaya nilainya bagus, karena lebih baik nilainya tuh stabil daripada turun gitu. Ya bagusnya naik kan, tapi kalian harus perhatiin gitu perkembangan kalian setiap semesternya tuh kayak gimana gitu. Yang kedua itu kita akan bahas mengenai PKK jangan bolos. Kalian jangan pernah bolos, kalian ikutin semua prosedur yang ada. Kalian lakukan asuhan keperawatan yang udah dipelajari di kampus. Kalian bikin laporan LP dan ASKEP-nya juga yang benar. Kalian berpenampilan yang baik supaya kalian dapat notis dari CI rumah sakit dan gak bermasalah ke dosen pembimbing gitu. Kalian juga nantinya bakal, karena nilai praktik itu gede juga dan kalian harus memperhatikan itu. Oke, masuk ke poin ketiga, yaitu kalian harus ngerjain tugas dan laporan PKK. Nanti tuh bakal ada bikin LP, ASKEP, dan laporan-laporan kayak hari ini ngerjain apa, kayak gitu-gitu. Dan itu tuh tugasnya nggak sedikit teman-teman. Jadi kita tuh harus benar-benar konsentrasi dan nyediain waktu kita tuh buat itu gitu. Ketika kita udah dapat pasien, udah harus ngerjain
askep, kita kerjainlah lebih awal gitu. Kita responsi jangan sampai ngaret ataupun keluar dari batas yang udah ditentuin gitu. Karena itu pun akan berpengaruh ke kita. Kita tuh semakin sering ngerjain askep, semakin ngerti apa isi dari buku SDKI, SLKI, SIKI, kayak gitu-gitu tuh kita nanti keseringan bikin diagnosa dan laporan askep tuh jadinya hafal gitu. Diagnosa kalau tanda-tandanya ini, diagnosanya apa, terus intervensinya gimana, kayak gitu. Oke, next kita bahas tuh kita jangan nunda dan harus super aktif. Iya, kalau misalkan ada tugas apapun, dibiasain dari semester awal tuh jangan ditunda-tunda, harus punya target, harus tahu tanggung jawab kalian dan jangan pernah nunda apapun. Misal jadi habit ketika kalian ngelaksanain atau bikin KTI ataupun skripsi, kebiasaan nunda tuh bakal kebawa di situ. Ketika kalian benar-benar malas dan kebiasaan nunda, itu bakal ngaruh di situ ke pengerjaan KTI atau skripsi, dan kalian percaya nggak percaya bakal ketinggalan gitu. Nah, itu kita bahas tentang harus banyak latihan kasus atau ikut bimbel. Yes, aku dulu pernah karena ketika kita udah semester 3 atau 4 untuk D3 ya, dosen tuh bakal ngebiasain kita untuk ngasih nih soal UTS atau UAS tuh kayak berbentuknya tuh soal kasus kayak yang UKOM. Aku waktu itu untuk pertama kalinya dikasih soal kayak gitu tuh aku dapat nilai 30. Dan ya kebetulan aku deket sama dosennya, ibunya tuh langsung nge-WA ke aku. "Kenapa nilai kamu jelek gitu? Apa soalnya susah?" Aku bilang kayaknya nggak susah sih, karena teman-temanku banyak yang dapat gede gitu. Karena aku bilang juga ke dosennya, maaf gitu, karena aku pun baru pertama kali lihat soal kayak gini dan aku pun gak ada background sama sekali di keperawatan gitu. Dan semenjak hari itulah dosennya tuh bilang, ya udah gak apa-apa gitu, masih jauh kok untuk UKOM, kamu belajar aja gitu, kamu belajar ikut bimbel yang gratis dulu aja gitu. Tuh ya, kita ikut bimbel tuh atau ikut latihan-latihan soal tuh biar apa? Biar kita tuh terbiasa sama soal-soal yang super panjang. Dan aku pun awalnya nggak bisa gimana cara ngejar atau baca satu soal 1 menit gitu dengan soal yang super panjang, dan aku pun nggak tahu gitu itu harus gimana gitu. Tapi ketika aku sering terus latihan, jadi aku tahu cara baca yang benar tuh apakah dari soalnya dulu, dari ceritanya dulu, apakah dari pertanyaan dulu, apakah dari ABC-nya dulu gitu. Yang aku lakuin sih, aku kalau belajar UKOM tuh dari pertanyaannya dulu, ke cerita, baru ke ABC-nya, baru aku jawab. Oke, sekarang akan masuk ke poin yang krusial, yaitu hari dimana UKOM itu tiba. Aku bakal bahas ketika waktu UKOM tiba, hal apa aja sih yang harus kita persiapkan. Yang pertama, harus tenang. Karena yang aku sepengalamanku, karena kan sebelum kita UKOM tuh kita ada tryout dulu gitu. Nah itu tuh jangan tegang, harus tenang. Seperti yang TO pertama aku di tingkat IVK itu aku super stres, padahal aku udah belajar, dan ketika aku ngerjain bener-bener hati aku tuh kayak kenceng banget jantungnya sampai otak aku panas. Dan dari 180 soal aku nggak bisa ngejar dan bener-bener ketinggalan. Ketika ada soal yang susah tuh harusnya kita lewat dulu, jangan dipaksain dijawab bolak-balik, apalagi sampai 5 kali balikan gitu, karena nggak efektif banget. Dan aku pun ketinggalan dari 180 soal, aku ada 50 atau 30 yang nggak aku baca, dan di detik-detik terakhir, di 10 menit terakhir aku baru isi tanpa baca gitu. Jadi sisain 10-5 menit untuk memberhentikan ujiannya gitu. Selanjutnya, jangan gelisah. Yang kedua itu ketika UKOM kita jangan gelisah. Ketika kita udah datang ke sana, bukan lagi waktunya untuk belajar, kalian ketemu sama teman-teman, kita ya berdoa aja gitu supaya hasilnya juga baik, karena kita udah mempersiapkan yang baik. Kita tenang, karena sepengalamanku UKOM kemarin tuh aku belajar tentang kayak diagnosa, terus imunisasi, SPSP untuk jiwa, terus penghitungan buat ibu melahirkan gitu, terus dosis obat,
dan macam-macam bu. Tapi itu tuh sama sekali nggak keluar. Bahkan etik keperawatan pun yang biasanya banyak keluar ketika tryout, itu tuh cuma ada 5 ketika real UKOM kemarin. Soalnya bener-bener apa yang aku pelajari, apa yang aku ikuti bimbel itu sama sekali nggak kepake gitu. Hal yang aku andelin ketika aku kemarin UKOM adalah pengalamanku di RS. Aku bayangin ketika ada pasien gitu, dari soal kan diceritain gini-gini pasiennya gini, apa yang kita lakukan sebagai perawat gitu. Aku cuma mikirin, ngebayangin ketika aku ngelaksanain PKK di rumah sakit atau ketika aku praktek. Selebihnya aku nggak tahu jawaban tuh sebenarnya benar atau enggak, karena aku sama sekali itu benar-benar di luar dari apa yang dipelajari gitu. Karena kan kalau kita mengacu ke blueprint itu kebanyakan soal yang akan muncul tuh katanya biasanya di KMB, terus yang paling banyak dominan tuh KMB dan sisanya itu keperawatan-keperawatan yang lain gitu. Tapi kemarin tuh sama sekali nggak ada. Yang dominan tuh kemarin ada di intervensinya apa, terus evaluasinya bagaimana, terus tindakan selanjutnya gimana gitu. Dan kebanyakan tuh keperawatan yang muncul tuh ada di jiwa dan juga maternitas gitu. Dan selanjutnya itu kita harus fokus ya untuk menghindari distraksi, karena di sana bakalan ricuh banget tuh, kayak kita juga berdampingan dengan teman-teman kita yang mereka juga sama cemas gitu. Dan kita kalau ada struggle sedikit ya kita tinggal ngacung tangan aja, nanti bakal ada yang ngebantu biasanya. Jadi jangan gelisah dan harus fokus gitu. Oke, selanjutnya itu sebelum uji kom kita ke toilet dulu, BAB dulu, pipis dulu, karena lumayan banget kalau kita di ruangan ujian tuh pakai AC super dingin, biasanya pengen pipis terus, dan ya kita antisipasi supaya nggak kehilangan waktu juga, kita pipis dulu lah gitu, atau BAB dulu gitu persiapan. Sebenarnya boleh keluar ketika ujian, tapi aku saranin sih kalian buat persiapan dulu gitu sebelum masuk. Oke, selanjutnya itu minum dan makan, wajib banget. Aku nggak makan tapi aku minum, tapi sumpah sebanyak itu aku minum. Aku ketika di ruangan bener-bener haus, karena aku kira otaknya tuh memang udah capek gitu dengan ngerjain 180 soal dengan waktu 3 jam untuk satu soal 1 menit. Bener-bener melelahkan dan bikin lapar, bikin haus real gitu. Jadi makan dan minum dulu. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita udah ikut bimbel, kita ikut pemantapan, kita udah jadi mahasiswa yang baik ketika kuliah gitu, serahkan hasilnya pada proses yang udah dijalanin. Kalian bisa ngukur apakah hasilnya akan baik atau tidak tuh dari proses kalian sendiri gitu. Apakah selama ini kalian udah mempersiapkan yang baik? Apakah kalian udah memberikan yang terbaik? Apakah kalian udah belajar yang terbaik? Dan ya aku pun sama gundah, tapi yang mau aku bilang ke kalian setelah uji kom jangan stres gitu. Kalian harus percaya sama apa yang udah kalian persiapkan, dan karena kalian bakalan menuai itu semua gitu ketika UKOM. Kalian akan menuai semuanya gitu. Dosen aku tuh nyaranin kalau IPK pengen aman tuh harus di atas 3 atau 3,5, dan kebetulan 3 sih kalau dosenku bilangnya. Kalau aku kemarin kebetulan IPK ku dapat 3,87. Tapi sebenarnya di kelasku banyak banget yang IPK-nya 3,94, 98. Terus IPK-nya yang 4. Ya teman-teman, hasil UKOM tuh akumulasi dari IPK dan juga hasil UKOM. Diambil 60% dari IPK dan 40% dari UKOM gitu. Nah, ketika diakumulasikan berapa tuh nilai kita gitu. Nanti hasilnya tuh bakalan di rata-rata gitu. Jadi setelah ditambahkan IPK dan UKOM tuh kita dapatnya berapa dan akan dijadikan rata-rata. Misal
Ukom angkatan kita, bukan unip kita aja ya, udah bukan sekolahan kita aja. Misalkan se-Indonesia atau se-Jawa Barat misalkan, rata-ratanya tuh 72, ya berarti nilai kita setelah ditambahkan IPK dan Ukom tuh harus di atas 72. Kalau kurang dari itu gimana? Nggak kompeten. Kalian bakal ngulang lagi di Ukom selanjutnya. Dan kalian gak bisa yudisium dan belum bisa wisuda. Kalian harus kompeten dulu baru kalian bisa wisuda. Pembahasan kali ini benar-benar panjang dan aku kira aku udah ngeluarin atau udah share apa aja yang udah aku laluin. Mungkin kurang rinci atau kalian masih ada yang ingin ditanyain, kalian nanti boleh kita sharing lagi di kolom komentar. Kalian boleh untuk yang pernah Ukom juga mungkin bisa sharing di sana untuk ke teman-teman yang belum, atau nantinya bisa jadi wawasan juga buat aku. Sebelumnya aku ucapin makasih dan semangat buat teman-teman keperawatan yang mau kompeten, yang mau menghadapi uji kom, ataupun adik-adik yang baru masuk nih ke ranah kesehatan. Perhatiin poin-poin pertama yang aku bahas, janganlah terlalu jauh dulu mikirin ke Ukom. Coba kalian patuhi dulu kewajiban kalian sebagai mahasiswa di awal-awal semester itu harus kayak gimana gitu, karena itu akan ngaruh ke perjalanan pendidikan kalian di keperawatan ini. So, aku akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.